Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Baik Ananda semua, dimanapun Ananda berada, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi tentang aktivitas gerak berirama materi kelas 7 SMP MTS sederajat. Kompetensi dasar 3.6 Memahami gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa atau dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dalam aktivitas gerak berirama. 4.6 Mempraktekkan gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa atau dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dalam aktivitas gerak berirama. Adapun materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pengertian dan asal-usul aktivitas berirama. Kedua, aktivitas pembelajaran gerak langkah, gerak berirama. Ketiga, aktivitas pembelajaran gerak ayunan lengan. Dan yang terakhir, aktivitas pembelajaran kombinasi gerakan langkah kaki dan gerakan ayunan lengan. Baik, kita langsung masuk yang pertama, pengertian dan asal-usul aktivitas berirama. Aktivitas gerak berirama dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau tidak menggunakan alat. Biasanya alat yang sering dipergunakan adalah galah, simpai, bola, pita, topi, dan lain sebagainya. Adapun sejarahnya, senam mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1912. Ya, ketika senam pertama kali masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Masuknya senam ini bersamaan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pembelajaran wajib di sekolah. Senam yang diperkenalkan pertama kali adalah sistem Jerman. Ya, sistem ini menekankan pada kemungkinan gerak yang kaya sebagai alat pendidikan. Kemudian pada tahun 1916, sistem ini diganti dengan sistem Swedia yang menekankan pada gerak. Nah, sistem ini dibawa dan diperkenalkan oleh seorang perwira kesehatan dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda bernama Dr. H.F. Menkima. Itu Ananda semua pengertian dan asal-usul dari aktivitas berirama. Kemudian aktivitas pembelajaran gerak langkah gerak berirama. Bagaimana aktivitas yang dapat dilakukan langkah gerak berirama itu? Yang pertama, aktivitas pembelajaran langkah biasa, ya, berjalan seperti biasa, normal. Kemudian yang kedua, aktivitas pembelajaran langkah cepat, berjalan seperti biasa, tetapi intensitasnya itu lebih cepat, yang lebih cepat. Kemudian yang ketiga, aktivitas pembelajaran langkah keseimbangan. Langkah keseimbangan. Kemudian yang keempat, aktivitas pembelajaran langkah depan. Yang kelima, aktivitas pembelajaran langkah silang, ya, berjalan silang. Yaitu selanjutnya aktivitas pembelajaran gerakan ayunan lengan. Jadi setelah kita tadi belajar tentang langkah kaki, maka selanjutnya adalah kita belajar tentang gerakan ayunan lengan. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak ayunan satu lengan ke depan belakang. Ya, depan belakang.
Kemudian yang kedua, aktivitas pembelajaran ayunan satu lengan ke samping. Kemudian yang ketiga, aktivitas pembelajaran satu lengan ke samping bersamaan dengan memindahkan berat badan. Pindahkan bergerak ke samping lengannya, kemudian dengan cara memindahkan badannya. Keempat, aktivitas pembelajaran ayunan dua lengan depan belakang. Kelima, aktivitas pembelajaran ayunan dua lengan silang depan dibuka badan. Kemudian yang terakhir, aktivitas pembelajaran variasi gerak langkah ke depan dan gerak tangan ke atas. Ini sudah kombinasikan, ya, sudah dikombinasikan. Nah, ini yang terakhir ya, aktivitas pembelajaran kombinasi gerakan langkah kaki dan gerakan ayunan lengan. Jadi ketika Ananda sudah memahami, sudah mengetahui tentang gerakan langkah kaki dan ayunan lengan, maka selanjutnya dilakukan kombinasi gerakan antara keduanya. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, penggunaan satu, gerakan ayunan satu lengan ke belakang dan ke depan. Kemudian angka yang kedua, gerakan ayunan dua lengan ke belakang dan ke depan. Kemudian aktivitas pembelajaran ketiga, gerakan ayunan lengan silang dan rentang tangan. Kemudian yang keempat, gerakan ayunan lengan melingkar di atas kepala. Kemudian yang kelima, gerakan ayunan satu lengan horizontal ke kiri dan ke kanan. Yang keenam, gerakan ayunan kedua lengan ditarik ke dada, didorong ke depan. Kemudian yang ketujuh, aktif pembelajaran ayunan dua tangan setinggi bahu. Dan yang terakhir, aktivitas pembelajaran gerakan ayunan satu lengan ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Jadi aktivitas ini dikombinasikan gerakan lengannya yang diturunkan dengan langkah tadi, ya, langkah kaki tadi. Baik, untuk selanjutnya insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan mencoba untuk mempraktikkan materi tentang gerak berdiri lama, ya. Ananda nanti bisa melakukannya di rumah masing-masing. Tujuannya adalah salah satunya untuk kebugaran jasmani kita. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pesan Bapak, tetap Ananda harus mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker ketika keluar rumah. Kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun. Dan juga jaga jarak atau physical distance. Dan yang terakhir adalah hindari kerumunan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga.